Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Pagi, ya baik. Selamat pagi, alhamdulillah. Oke, di sini kita akan melakukan diskusi panel dengan tema yang akan kita bahas bersama, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, sebelum memulai acara, perkenalkanlah kami dari Komnam. Saya Indi Zulfasari, NPM belakang 1129, selaku moderator, dan juga ada beberapa panelis. Yang pertama ada Mbak Maulida Tunada, NPM belakang 1029, lalu ada Mbak Dwi Mayesti Fauzi dengan NPM belakang 1093, selanjutnya ada Mas Muhammad Syamsul Anwar dengan NPM belakang 1098 dan belakang 1116. Pada acara diskusi kali ini akan ada 3 sesi. Yang pertama yaitu sesi penyampaian materi atau pendapat oleh masing-masing panelis, dan juga yang kedua ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah sesi penyampaian kesimpulan terkait diskusi hari ini. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita masuk pada sesi yang pertama yaitu penyampaian materi. Untuk apakah sudah mendengar suara saya? Ya, mendengar. Baik, Mbak. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk penyampaian materinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi yang bertemakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan judul artikel saya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, konsep baru dengan tujuan baru versi Nadiem Makarim. Perkenalkan, nama saya Dian Kurniasari, NPM 201030301116. Sebelumnya, kita masuk ke definisi terlebih dahulu. Apa itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Tentunya Merdeka Belajar dengan Kampus Merdeka itu definisinya berbeda. Merdeka Belajar adalah kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Sedangkan kampus merdeka adalah kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mendapat kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Kampus merdeka ini merupakan konsep lanjutan dari Merdeka Belajar dengan tujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk menguasai berbagai ilmu yang akan digunakan di dunia kerja nantinya. Kemudian, alasan dikeluarkan Merdeka. Kampus Merdeka diluncurkan pada 24 Januari 2020 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Ada 4 alasan yang dikeluarkan atau yang disampaikan oleh Nadiem Makarim. Yang pertama, mendorong perguruan tinggi lebih adaptif. Maksudnya, menurut Nadiem Makarim, perguruan tinggi memiliki potensi untuk pengembangan sumber daya manusia, unggul cepat, pendidikan tinggi harus menjadi tombak yang cepat karena posisinya dekat dengan dunia kerja. Yang kedua, mempercepat inovasi. Inovasi yang dimaksud oleh Nadiem Makarim adalah seperti inovasi kurikulum, inovasi pengabdian masyarakat, dan inovasi riset.
yang menjadi tujuan utama perguruan tinggi. Yang alasan yang ketiga adalah hilangnya paradigma pendidikan hanya tanggung jawab satuan pendidikan. Maksudnya adalah tanggung jawab pendidikan bisa diampu bersama oleh industri, asosiasi, dan unsur masyarakat. Kampus akan bekerja sama dengan pemerintahan, lintas industri, dan lain-lain untuk menciptakan pembelajaran. Yang keempat yaitu melatih mahasiswa lebih adiktif. Mahasiswa lebih adiktif maksudnya mahasiswa diberi kebebasan belajar di luar prodi akan membuat mahasiswa lebih adiktif dalam menghadapi situasi pasca kuliah dan perkembangan zaman. Kemudian Nadiem Makarim mengeluarkan 4 kebijakan dalam Kampus Merdeka. Yang pertama yaitu sistem akreditasi perguruan tinggi. Maksudnya, program reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh perangkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Yang kedua, hak belajar 2 semester di luar prodi. Kampus Merdeka memberi hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan bisa melakukan perubahan definisi SKS. Yang ketiga, pembukaan prodi baru. Program Kampus Merdeka memberikan otonomi PTN dan PTS untuk melakukan pembukaan atau mendirikan prodi baru dengan ketentuan sudah berakreditasi A dan B dan telah bekerja sama dengan organisasi atau universitas yang masuk dalam top 100 World University. Dan kebijakan yang terakhir adalah kemudahan menjadi PTN-BH. Maksudnya, kemudahan menjadi PTN-BH adalah kebebasan bagi PTN, Badan Layanan Umum atau PTN-BLU, dan Satuan Kerja atau Satker untuk menjadi PTN Badan Hukum atau BH. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik Mbak Dian. Terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk sekarang kita akan beralih pada panelis yang kedua, yaitu untuk Mas Syamsul Anwar. Sudah mendengar suara saya? Siap, sudah. Ya, baik Mas Syamsul Anwar. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, apakah sudah kelihatan? Sudah Mas Syamsul. Baik, saya mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya, sehingga saya bisa menyampaikan materi pada diskusi panel kali ini. Langsung saja, saya akan memaparkan materi tentang kelebihan dan kekurangan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim. Oke.
Kelebihan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang pertama yaitu menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa tujuan utama dari program Merdeka Belajar adalah melepas belenggu kampus agar lebih mudah bergerak, sehingga para mahasiswa bisa belajar lebih dalam mengetahui perannya sebagai mahasiswa dengan baik. Kemudian yang kedua, yaitu memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil. Dalam proses penerapan Merdeka Belajar, mahasiswa diajarkan untuk mendalami mata kuliah pada studi yang diambil, seperti halnya melakukan penelitian dan riset serta secara mendalam pada mata pelajaran yang diampu. Nah, hal ini tentunya akan berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam penelitian dan pengembangan. Apabila mahasiswa mampu mendalami studi yang diambil, pasti akan membawa hawa segar bagi perguruan tinggi dan tentunya bagi mahasiswa itu sendiri. Selain ilmu yang didapat, pengalaman pun juga akan membuat mereka lebih maju dan memiliki pemikiran yang luas. Kemudian yang ketiga, yaitu bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Program Merdeka Belajar memang sangat cocok dan pantas untuk mempersiapkan para mahasiswa ke dunia kerja. Mahasiswa diharapkan akan menyesuaikan diri mereka di lingkungan luar kampus, seperti halnya di dunia kerja. Kegiatan tersebut bisa dilakukan melalui program PKL atau magang secara berkala. Kemudian untuk kekurangan dari program ini, yaitu dinilai belum begitu matang dalam persiapan. Program Merdeka Belajar ini dikhawatirkan akan berganti lagi bila menteri yang menjabat berganti. Selain itu, program Merdeka Belajar ini juga masih seumur jagung. Usai dicetuskan oleh Mendikbud RI, Merdeka Belajar masih perlu dilakukan pembaruan dan riset yang lebih dalam menerapkannya. Kemudian, pendidikan dan pengajaran belum terencana dengan baik. Prosedur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam Merdeka Belajar belum mengulas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dinilai cukup problematik. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pendidikan di Indonesia sendiri sedang berupaya meningkatkan sistem pembelajaran untuk mewujudkan suasana belajar bagi para peserta didik agar lebih aktif dalam meningkatkan kemampuannya di segala bidang, mulai dari kepribadian, soft skill, keterampilan, hingga bela negara. Sehingga bisa dikatakan bahwa program Merdeka Belajar belum mengarah pada sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dengan baik. Kemudian, persiapan SDM yang belum terstruktur. Nah, program Merdeka Belajar ini dinilai masih sangat baru dan belum cukup kuat untuk menyiapkan SDM sebagai pelaksana dalam program ini. Mencanangkan program baru pasti memerlukan sosialisasi dan persiapan yang cukup matang untuk para eksekutor di program Merdeka Belajar ini. Maka bisa dipastikan bahwa program Merdeka Belajar masih perlu menyiapkan para tenaga ahli dan sosialisasi yang matang agar bisa berjalan dengan baik. Nah, demikian dari apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Mas Anwar atas penyampaian materinya. Selanjutnya, kita akan beralih pada panelis yang ketiga, yaitu untuk Mbak Maulida Tunada. Mbak Maulida Tunada, sudah mendengar suara saya? Ya, Mbak Indi, sudah mendengar. Ya, baik Mbak Maulida Tun. Ya, sudah jelas Mbak Maulida Tun suaranya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan dari 4 kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selanjutnya.
Untuk latar belakang sendiri, selama ini kampus menerapkan sistem pembelajaran SKS yang hampir keseluruhan pembelajarannya itu dilakukan di dalam kelas. Nah, itu menunjukkan tidak adanya kemerdekaan belajar oleh mahasiswa. Itu akhirnya itu menelatar belakangi dibentuknya kampus merdeka. Untuk pengertian sendiri, merdeka belajar adalah bertujuan untuk memberikan kebebasan otonom kepada lembaga pendidikan. Jadi di sini mahasiswa bebas memilih bidang yang mereka sukai. Untuk kampus merdeka sendiri, pengertiannya adalah konsep lanjutan dari merdeka belajar. Jadi ini adalah lanjutan dari merdeka belajar implementasi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Slide selanjutnya. 4 kebijakan kampus merdeka. 4 kebijakan kampus merdeka antara lain, 1. Mengubah PTN Satker menjadi sebuah PTN Badan Hukum. Yang kedua, adanya penyederhanaan akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga, membuka prodi baru. Yang keempat, adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Slide selanjutnya. Mengubah PTN Satker menjadi PTN BH. Tujuannya adalah agar PTN dengan badan hukum ini nanti bisa bebas atau leluasa dapat bermitra dengan industri manapun. Kemudian adanya PTN BH itu nanti juga dapat melakukan perubahan pada pengaturan keuangan dengan cepat sesuai dengan yang paling dibutuhkan. Jadi nantinya PTN dengan badan hukum itu akan lebih leluasa. Tentu ini nanti akan memudahkan dalam menerapkan pendidikan dengan sistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Slide selanjutnya. Kemudian untuk kebijakan selanjutnya yaitu penyederhanaan akreditasi perguruan tinggi. Akreditasi A akan diberikan pada setiap perguruan tinggi yang nantinya bisa berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Nah, maksudnya adalah nantinya akreditasi dari perguruan tinggi itu nanti akan berlomba-lomba untuk mendapatkan akreditasi A. Nah, untuk akreditasi A itu sendiri berpacu pada akreditasi internasional. Nah, daftar akreditasi internasional sudah ditetapkan oleh Menteri. Untuk sistemnya sendiri masih seperti yang lama, yaitu 5 tahun sekali. Mereka akan berganti secara otomatis. Untuk selanjutnya, membuka prodi baru. Otonom pendirian prodi baru nantinya akan diberikan jika sebuah PTN atau PTS telah memiliki akreditasi A ataupun B. Jadi tidak sembarangan bisa membuka prodi baru, harus memiliki syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah akreditasinya A ataupun B. Untuk slide selanjutnya. Kegiatan 2 semester di luar kampus. Kegiatan di luar kampus bisa dilakukan dengan berbagai macam hal, mulai dari magang atau praktik pada suatu organisasi. Nah, jadi tujuannya itu nanti bisa mengembangkan bidang yang disukai mahasiswa. Mereka bisa mengembangkan apa yang mereka sukai, jadi mereka tidak merasa terpaksa karena itu adalah bidang yang mereka sukai. Dari praktiknya yaitu ada magang, mereka bisa magang di tempat terpencil atau mungkin praktik dengan dosen atau bagaimana, atau mungkin mereka juga bisa membantu mahasiswa S2 atau S3 dalam melakukan penelitian. Untuk slide selanjutnya. Nah, 4 kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mendorong keberhasilan pada penerapan kampus merdeka. Namun tentunya dalam penerapan ini harus ada dukungan dari baik dari perguruan tinggi, kemudian dari mahasiswanya atau masyarakatnya. Mereka harus mendukung kebijakan atau pendidikan dengan sistem kemerdekaan belajar kampus merdeka, supaya terciptanya pemimpin atau SDM yang unggul untuk generasi selanjutnya.
Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Konsep belajar ini tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemendikbud supaya upaya mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Tujuan dari penerapan kampus Merdeka adalah agar mahasiswa nantinya bisa memiliki kemampuan untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna di dunia kerja nanti. Jadi mahasiswa nantinya akan memiliki kemandirian dan mereka akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka pilih karena itu adalah bidang yang mereka sukai. Jadi mereka akan dengan senang hati melakukan apa yang dipelajari. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih untuk Mbak Maulidatun. Sekarang kita akan untuk Mbak Dwi Mayesti Fauzi. Sudah mendengar suara saya? Sudah, Mbak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, sudah Mbak Dwi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Mbak Dwi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi terkait dengan pro dan kontra kebijakan baru Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Kita ketahui bersama bahwa kebijakan Kampus Merdeka merupakan kelanjutan dari kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan Kampus Merdeka ditujukan untuk lingkup perguruan tinggi. Menurut Mendikbud, yaitu Bapak Nadiem Makarim, kebijakan ini dapat melepaskan belenggu kampus agar lebih mudah dalam bergerak. Kemudian, kebijakan Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Merdeka Belajar terbagi menjadi 4 program utama. Yang pertama merupakan kampus memiliki hak otonom untuk membuka program studi baru. Program ini merupakan program yang memberikan otonomi bagi PTN atau PTS untuk membuka program studi baru dengan syarat telah memiliki akreditasi A dan B dan syarat tambahan yaitu program studi tersebut harus sudah menjalin kerjasama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, atau universitas peringkat top 100 QS dan bukan di bidang kesehatan dan pendidikan. Kemudian, kebijakan yang kedua merupakan program sistem reakreditasi secara otomatis dan sukarela. Program ini bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Nantinya akreditasi yang sudah ditetapkan oleh BNPT akan tetap berlaku selama 5 tahun dan pengajuan reakreditasi dapat dilakukan paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kalinya. Kemudian, yang ketiga, Kemendikbud mempermudah persyaratan PTN, Badan Layanan Umum, dan Satker atau Satuan Kerja untuk menjadi PTN Badan Hukum. Syarat-syaratnya akan disederhanakan. Kemudian yang terakhir adalah hak belajar 3 semester di luar prodi dan perubahan definisi SKS menjadi jam kegiatan. Kebijakan Kampus Merdeka yang keempat ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan merubah definisi satuan kredit semester atau SKS menjadi jam kegiatan. Jam kegiatan ini artinya SKS dapat berupa kegiatan
belajar di kelas, magang atau kerja praktek di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi, independen, maupun kegiatan mengajar di daerah-daerah terpencil dengan syarat mendapatkan bimbingan langsung dari dosen. Kemudian, terdapat pro dan kontra atas kebijakan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim. Menurut mereka yang pro terhadap kebijakan ini, menilai bahwa kebijakan ini dapat mendorong mahasiswa yang kurang memiliki skill dan wawasan menjadi lebih berkembang potensinya dengan mengikuti kegiatan di luar kampus. Di samping kegiatan belajar mengajar, di kelas mahasiswa dituntut untuk mampu berinteraksi dengan baik dengan masyarakat. Hal ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk memperbanyak wawasan dan pengalaman untuk membuka skill yang ada di dalam diri mereka. Kemudian, bagi mereka yang kontra atau tidak setuju terhadap kebijakan ini, mereka menilai bahwa sebagai hal yang negatif atau tidak memiliki manfaat yang optimal bagi mahasiswa. Mereka memandang sebagai hal negatif sehingga program ini banyak diragukan di kalangan mahasiswa ataupun masyarakat lain karena mengubah cukup banyak hal fundamental dalam pendidikan perguruan tinggi. Salah satunya kurikulum. Selain itu harus ada pengaturan yang jelas bagi perusahaan yang membuka pemagangan bagi mahasiswa nantinya. Hal tersebut menandakan adanya kekhawatiran bahwa program magang yang dicanangkan justru malah menjadi alat bagi industri untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah. Kemudian, saya akan menjelaskan 3 program utama yang banyak dikritik oleh berbagai kalangan. Yang pertama, kampus memiliki hak otonom untuk membuka program pendidikan baru. Membuka program pendidikan baru yang sudah harus bekerja sama dengan organisasi dinilai berdekatan dengan pendekatan pasar. Artinya, mahasiswa ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan industri. Kerjasama yang dilakukan antara universitas atau perguruan tinggi dengan organisasi-organisasi tersebut mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penyerapan lapangan kerja. Kemudian, syarat untuk PTN BLU atau Badan Layanan Umum dan Satker untuk menjadi PTN BH akan disederhanakan. Hal ini menjadi sesuatu yang harus ditinjau kembali. Seperti yang sudah diketahui bersama, PTN yang berbadan hukum harus mempunyai sumber daya sendiri untuk menjalankan perkuliahan, termasuk hal fasilitas, karena tidak ada lagi campur tangan pemerintah dalam perjalanannya. Ketika PTN sudah berbadan hukum, otomatis biaya perkuliahan akan tinggi karena untuk menunjang fasilitas yang ada di kampus. Sedangkan pemerintah sudah tidak ikut campur dalam menentukan kebijakan. Jadi kebijakan ini dinilai akan sangat merugikan bagi masyarakat miskin yang akan kesulitan untuk menjangkau biaya perguruan tinggi yang semakin mahal. Kemudian yang terakhir adalah belajar 3 semester di luar prodi dan perubahan definisi SKS menjadi jam kegiatan. Jam kegiatan berbentuk belajar di kelas, tetapi juga termasuk magang, pertukaran pelajar, wirausaha, riset, studi, independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil. Dan juga pernyataan dari Nadiem Makarim sendiri, perguruan tinggi harus adaptif, yaitu dengan mengikuti arus perubahan dan kebutuhan akan link and match dengan industri. Jam belajar yang
diganti menjadi jam kegiatan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk magang selama 2 semester. Padahal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi kerja, bukan untuk tujuan akademik dan pemenuhan kurikulum atau persyaratan suatu profesi tertentu. Kemudian mengenai jangka waktu pemagangan paling lama 1 tahun. Jika lebih dari 1 tahun, maka harus dituangkan dalam perjanjian pemagangan baru dan dilaporkan kepada dinas, kabupaten, atau kota setempat. Sekian materi dari saya. Apabila dapat kesalahan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dwi Mayesti atas penyampaian materinya. Ini untuk semuanya sudah menyampaikan materi. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya akan bacakan. Yang pertama, pertanyaan ditujukan kepada Mas Syamsul Anwar. Terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi, yaitu kelebihan dan kekurangan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, bagaimana menurut Mas Anwar sendiri kesimpulan akhir terkait kelebihan dan kekurangan dari kebijakan tersebut? Terima kasih. Silakan Mas Syamsul Anwar. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebenarnya kebijakan dari Bapak Mendikbud RI, Bapak Nadiem Anwar Makarim ini sungguh sangat hebat sekali, sungguh sangat hebat. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa seluruh kebijakan dari program Kampus Merdeka Belajar ini sepenuhnya harus di cross check kembali, harus di research kembali agar ke depannya tidak ada kesalahan dalam menjalankan program ini. Begitu jawaban dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Mas Syamsul atas jawabannya. Selanjutnya saya akan beralih ke pertanyaan kedua, yaitu yang ditujukan kepada Mbak Maulidatun Nada. Mbak Maulidatun sudah mendengar suara saya? Iya, Mbak Inji sudah mendengar. Ya, pertanyaannya adalah, apakah dalam membuka program studi baru bisa dilakukan oleh universitas itu sendiri tanpa adanya pengawasan? Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari tersebut. Jadi, nantinya dalam pembukaan atau pendirian prodi baru, Kemendikbud akan bekerja sama dengan perguruan tinggi serta mitra dari prodi itu sendiri dalam melakukan pengawasan. Jadi tetap di bawah pengawasan Kemendikbud dan juga perguruan tinggi serta mitra dari prodi itu sendiri. Itu jawaban dari saya. Apa bisa diterima? Ya, terima kasih Mbak Maulidatun atas jawabannya. Sudah bisa diterima dengan baik. Selanjutnya saya akan berpindah pada pertanyaan yang ketiga, yaitu yang ditujukan kepada Mbak Dian Kurniasari. Untuk Mbak Dian Kurniasari, pertanyaannya, mengapa dalam kebijakan ini diberlakukan perubahan terkait proses akreditasi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Moderator. Alasan mengapa diperlakukannya perubahan terkait proses akreditasi sesuai apa yang saya baca melalui artikel atau jurnal. Dalam praktiknya, reakreditasi menjadi beban administrasi dosen dan pengelola perguruan tinggi yang cukup berat. Untuk mengurangi beban tersebut, maka berlaku akreditasi akan secara otomatis diperpanjang tiap 5 tahun selama tidak ada penurunan indikator mutu atau perubahan program secara signifikan. Begitu jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, Mbak Dian, terima kasih atas jawabannya.
Sekarang akan beralih pada pertanyaan terakhir, yaitu yang ditujukan untuk Mbak Dwi Mayesti. Menurut Mbak Maya sendiri, sebenarnya berpihak pada pro atau kontra terkait kebijakan ini, dan mengapa alasannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Setuju dengan pendapat dari Mas Syamsul tadi bahwa kebijakan ini perlu ditinjau kembali agar nantinya tidak ada salah langkah dalam menerapkan kebijakan ini. Karena saya merupakan bagian dari orang-orang yang kontra terhadap kebijakan ini. Alasan saya adalah orientasi kebijakan pendidikan yang semacam ini justru akan membunuh esensi kemerdekaan berpikir yang kritis sebagai manusia, yaitu mahasiswa sendiri. Bagi pendidikan ini tidak menjadi alat pembebasan yang memanusiakan manusia. Jadi saya kontra terhadap kebijakan ini. Begitu Mbak Indi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dwi atas jawabannya. Sangat sudah jelas ya. Sekarang kita memasuki pada sesi yang terakhir, yaitu penyampaian kesimpulan dari diskusi panel hari ini. Dari diskusi panel ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ini masih banyak menimbulkan pro dan kontra. Dari beberapa kebijakan yang sudah disebutkan tadi, sikap pro ditunjukkan dengan alasan dinilai dapat mendorong mahasiswa mempunyai skill dan wawasan menjadi lebih berkembang potensinya dengan mengikuti kegiatan di kampus. Sedangkan yang kontra menilai sebagai hal yang negatif atau tidak memiliki manfaat yang optimal bagi mahasiswanya. Memang dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pasti akan ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan dari kebijakan ini diantara lain menjadikan dunia perkuliahan menjadi lebih fleksibel dan juga memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil. Dapat membantu lebih mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja. Namun, ada juga beberapa kekurangannya, yaitu dalam kebijakan ini dinilai belum begitu matang dalam persiapannya. Pendidikan dan pengajarannya pun juga belum terencana dengan baik, dan juga persiapan sumber daya manusianya yang belum terstruktur. Jadi, kesimpulannya masih perlu dilakukan pembaruan dan juga riset yang lebih mendalam terkait penerapannya. Ya, baik teman-teman, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Terima kasih atas teman-teman dan panelis yang sudah mengikuti acara hingga akhir. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.